Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya duet dengan teman jagoan Om Lim. Apa kabar Om? Sehat? Alhamdulillah. Salam perjuangan. Ini seperti biasa kita kalau ngumpul gini keroyokan. Keroyokan ada siapa lagi tuh? Ada Anti Oligarki, Papipa TV, Imbatuk, Salwa Media, dan tentu saja Bang Edi Channel, ya. Oke. Hari ini kita kumpul dengan para tokoh. Sebelah saya Bang Marwan Batubara. Siap. Pejuang yang tidak kenal lelah menyuarakan kebenaran keadilan, ya. Bang, sehat Bang ya? Sehat. Sebelah lagi tokoh legendaris kita tahun 98, mantan Danjen. Salah ya, bukan Danjen ya. Apa istilahnya? Dan Komar ya? Dan Komar. Nah, Komandan Pos Marinir. Sekarang Letnan Jenderal Soeharto. Sudah purnawirawan tentu saja ya. Kemudian sebelah lagi Jenderal Kumis, keren, gagah, berani. Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Pak Narko, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, beliau terakhir pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elitnya TNI AD. Lalu Om Lim kita lewatin aja, nggak usah kita kenalin. Yang di ujung ada Profesor Dr. Antoni Budiawan. Prof, sehat ya? Sehat. Oke, Om Lim, silakan Om Lim, ambil. Ya. Tadi Bang Edi lupa menyebutkan bahwa tema kita adalah Rocky, Jokowi dan demokrasi. Siap. Tapi saya ingin mempertajam subtema, yaitu mengerucutkan atau mendukung perlawanan rakyat dan tokoh terhadap pemakzulan atau perlawanan terhadap Bapak Presiden selaku Presiden Jokowi. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini hampir beberapa komponen, terutama yang besar-besar, misalnya kemarin ada petisi 100, kemudian ada masalah Rocky Gerung misalnya, itu terjadi satu yang sangat menegangkan atau ricuh karena Rocky mengatakan bahwa presiden adalah bajingan dan dungu dan sebagainya itu. Tetapi tentu kita melihatnya tidak seperti itu. Dia adalah seorang yang pandai, yang tentu tidak sembarangan berbicara. Atau rakyat melihat misalnya begini, kalau ada maling gitu ya, kita teriakin maling, itu ya sebenarnya nggak salah gitu. Tetapi persoalannya... Jangan Mas, nanti malingnya tersinggung nanti. Jadi bagaimana tidak seorang Rocky yang memahami sekali bagaimana ada satu gerakan seperti kayak yang terakhir ini mau dipersiapkan adalah 10 Agustus itu. Tetapi malah Mr. Presiden itu nyelonong ada di Cina, dan lebih panas lagi rakyat ini menandatangani sekian MOU yang justru tidak mempermasalahkan apa yang sedang dipermasalahkan masyarakat. Mestinya dia ketemu misalnya berdialog misalnya kepada para tokoh 10 Agustus. Jadi dia tidak peduli gitu. Nah, oleh karena itu memang bisa dipahami ya kalau masyarakat kemudian dengan bergerak sendiri-sendiri, tetapi fokus tujuannya satu. Termasuk kayak petisi 100. Petisi 100 ini kan sudah keputusasaan ya orang rakyat dan para tokoh, ya, para jenderal, para seluruhnya lah, para akademisi melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran konstitusi dari satu konstitusi yang pelanggaran yang lain, sehingga memang sudah tidak ada kemampuan untuk memperbaiki karena memang tidak punya tujuan untuk memperbaiki. Jadi maka banyak tokoh yang mengatakan ini ada yang menghendaki Indonesia bubar gitu. Jadi ini harus serius. Jadi rakyat nampaknya tidak main-main pada tanggal 10 Agustus itu, tentu walaupun masih banyak gerakan-gerakan yang lain. Nah, yang kita inginkan coba salah satu tokoh ada di sekitar kita ini, kita mohon untuk memberikan satu amatan secara jujur lah, secara memaklumi dari mengapa rakyat sampai seperti itu. Mungkin kami mulai dari Pak Antoni dulu mungkin, Prof. Ya, Pak Antoni mau jalan soalnya kata kasih duluan. Ya, terima kasih Om Lim. Selamat siang Pak Harto,
Pak Narko, Pak Jenderal, Selamat siang. Bung Edi, Pak Ya. Marwan, dan tentu saja Om Lin. Pertama adalah kita mengamati mengenai pernyataan atau bahan seminar yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung diundang sebagai motivator, yaitu oleh kaum buruh. Nah, kita sudah tahu bahwa kaum buruh ini adalah sudah mau protes sejak Mei, ya, sejak awal Mei itu sudah mewanti-wanti akan terjadi gelombang protes sampai puncaknya adalah 10 Agustus 2023. Dan itu sudah terjadi beberapa kali ya gelombang. Kenapa gerakan buruh ini penuntutnya adalah cuma satu atau satu dua ya, terutama adalah undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Nah, ini undang-undang ini dirasakan sangat merugikan kaum buruh khususnya dan juga seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu mereka sudah mengadakan judicial review untuk undang-undang Cipta Kerja yang sebelumnya lalu dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dan meskipun itu namanya bersyarat dan dalam 2 tahun harus diperbaiki, dan sebenarnya itu sudah habis. Tetapi kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan adalah justru mengeluarkan Perpu, dan Perpu ini terindikasi juga melanggar konstitusi karena memanipulasi yang namanya kegentingan memaksa, yaitu kondisi kegentingan memaksa yang dianggapnya akan ada kegentingan memaksa tetapi berdasarkan subjektivitas presiden, karena Perpu itu adalah peraturan pengganti undang-undang ya, presiden peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini dikeluarkan oleh presiden, dan ini adalah subjektivitas presiden mengatakan bahwa ini akan terjadi kegentingan memaksa kondisi krisis ekonomi global yang sampai saat ini tidak terwujud. Bahkan penerimaan APBN untuk semester 1, jadi Juni sampai dengan Januari sampai dengan Juni 2023 lebih besar dari tahun 2022. Jadi ini tidak ada, dan jadi ini adalah boleh dianggap sebagai pembohongan kepada rakyat. Oleh karena itu Perpu ini harusnya sudah tidak bisa menjadi undang-undang. Nah, ini saya mengerti mengenai kekecewaan buruh yang terus menerus itu mengadakan protes. Bayangkan yang diungkapkan adalah ada yang sudah 3 tahun berturut-turut, yaitu gaji tidak naik gitu. Artinya apa? Kalau gaji tidak naik lalu inflasi cukup tinggi, maka pendapatan realnya itu turun. Jadi artinya menjadi lebih miskin. Nah, inilah pemiskinan dari masyarakat kepada masyarakat. Nah, ini jadi kita mengerti bahwa gerakan ini sudah dari 3 bulan yang lalu digulirkan terus, dan ini adalah puncaknya. Dan bukan hanya itu saja, itu juga didukung oleh elemen-elemen masyarakat lainnya, yaitu petani dan mahasiswa dan lainnya. Itu pertama. Nah, untuk apa ini Undang-Undang Cipta Kerja ini? Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya undang-undang buruh, tetapi mencakup seluruhnya, mencakup banyak sekali undang-undang, yaitu undang-undang termasuk yang investasi, makanya dinamakan Cipta Kerja. Nah, inilah kemungkinan bahwa undang-undang investasi ini memberikan pemerintah, atau khususnya saat ini adalah presiden, menjadi kekuasaan absolut sehingga dia bisa mengundang siapapun itu, dan khususnya dari China itu dia mengundang untuk investasi di sana, dan terindikasi bahwa ini akan melanggar undang-undang otonomi daerah. Jadi melanggar wewenang dari kepala daerah yang seharusnya turut memberikan izin untuk investasi tertentu. Bayangkan itu 34.000 hektar yang mau diserahkan kepada satu negara. Jelas ini adalah melanggar undang-undang Undang-Undang Dasar pasal 33. Jadi ini banyak sekali terindikasi begitu. Jadi kita bisa maklumi apa yang disampaikan oleh motivator Rocky Gerung di dalam seminar buruh, yaitu bahwa apa
sebabnya begini, buruh ini kan tidak mau melangkah di mana bahwa dia itu melanggar, ya. Nah, disitulah bahwa Rocky Gerung sebagai motivator lalu mengatakan apa dan kewajiban-kewajiban buruh dan apa yang harus dilakukan, dan ini memang harus dilawan. Nah, ya saya rasa saya berhenti sampai di situ dulu, mungkin dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Jadi kita lihat enak ya, bacaan dari orang pinter nih melihat cara melihat Rocky Gerung ini. Tidak seperti pendukung-pendukung yang dengan otot itu seolah-olah apa itu mau melawan seperti kemarin melaporkan ke polisi. Ini menjadi pendukung kebodohan seperti ini memang seperti ingin menjadikan negara-negara rimba. Saya kira enggak, kita tidak melihat seperti itu ya. Tapi mungkin yang lain kami mohon. Mas Omlim, biar kita dengerin sekarang Bang Marwan. Ya. Nah, dia punya sambungan itu yang dijelaskan. Iya. Silakan Pak Marwan. Saya tadi. Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Edi, Om Lim, dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi sedikit kita perhatikan beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Bung Rocky itu antara lain ya. Pertama tentang buruh, itu kaitan dengan Ciptaker. Kemudian tentang kesehatan, itu kaitan dengan omnibus kesehatan. Kemudian tentang IKN, tentang pergi ke Cina. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi, yang kita alami misalnya, soal Ciptaker, Pak Antoni sudah sebut, ini bukan urusannya cuma tentang buruh, tapi misalnya di sana terselip ya aturan bahwa royalti 0%. Ya. Negara dapat apa nanti kalau royalti 0%? Kalau 30% nah, tahun. Ya, tapi yang lebih penting adalah salah satu yang sangat penting adalah dengan Ciptaker itu urusan masalah perizinan nambang ini bisa di-bypass, dikerjakan di kejaksaan. Kemudian juga di ombudsman. Maka terjadilah penjarahan besar-besaran. Jadi kalau terakhir kita dengar tentang ada penyeludupan 5 juta ton biji nikel, itu menurut sumber yang sangat dipercaya dari Antam, ya, saya kebetulan punya teman di sana, menyatakan bahwa yang diseludupkan itu sebetulnya sampai 23 juta ton. Masya Allah. Kenapa sampai bisa terjadi? Ya tadi, ini pada rebutan untuk menjarah, karena aturan lewat Ciptaker itu sudah memuluskan mereka untuk menjarah. Bentar Bang, saya potong Bang. Ya. Kalau itu bisa terjadi dalam kurun waktu itu kan kita bolak-balik bangga dengan hilirisasi. Ya. Artinya kan tidak ada boleh biji nikel mentah yang keluar dari Indonesia kecuali sudah diolah. Betul. Gimana bisa terjadi? Ya, karena memang ini berlomba-lomba untuk menambang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Dikawal oleh aparat yang harus menegakkan aturan, menegakkan hukum. Lalu tujuannya memang berburu rente sebesar-besarnya. Dan bekerja sama dengan siapa? Dengan konglomerat yang ada di sini, oligarki yang ada di sini, dan Cina yang nampung itu. Itulah, jadi kalau bicara hilirisasi pun sebetulnya, kalau bicara nilai tambah, nikel itu kalau sampai tuntas diproses menjadi barang jadi, itu nilai tambahnya sekitar 17 sampai 19 kali. Nah, yang ada itu cuma sekitar 4 kali. Dan nanti kita ekspor ke Cina, ya, yang di sini juga yang memproses itu sebetulnya juga Cina, smelter Cina mayoritas. Ya kan? Nah, dikirim ke sana nanti kita impor lagi. Jadi nilai tambah yang paling besar itu justru dinikmati oleh Cina, bukan kita. Saya sedikit sambung. Kenapa bahwa biji nikel itu bisa diselundupkan? Begini, smelter kita itu pada awal tahun 2023 itu kapasitasnya cuma sekitar 260.000 ton per tahun. Lalu tambang nikel itu secara yang terbuka saja, artinya yang ada di publik itu sudah 1,6 juta ton. Tapi selisihnya kemana? Nah, itu kan udah pasti ada selundupan gitu kan. Ya. Belum tadi yang termasuk dari
tambang nikel yang di Mandiodo yang sebetulnya ilegal. Ya. Itu menambah lagi, jadi kemungkinan besar itu sangat mungkin bisa 23 juta itu sangat mungkin sekali gitu ya. Nah, jadi kedua adalah bahwa mereka menyebut hilirisasi, tapi sebetulnya mereka mau menguasai agar yang tambang-tambang kecil untuk biji nikelnya, maka tidak bisa jual kemana-mana kecuali untuk mereka. Ya. Mereka harganya Ya, ditekan, ya, itu yang mereka saya maksud. jualnya jauh Betul. lebih tinggi. Nah, Betul. ini yang membuat itu. Benar, saya tambahin sedikit lagi Ya. ya. Jadi kata persoalan itu betul sekali. Pertama, 90% smelter itu milik RRC, ya Cina. Kemudian para penambang itu harus menjual ke smelter lokal dengan harga yang dihitung oleh pemerintah. Ya. Harganya 30 sampai 40 dolar per ton. Padahal harga internasional 70 sampai 80 dolar per ton. Jadi kita ingat zaman tanam paksa Belanda nih, ya. Pemerintah memfasilitasi, membuat peraturan bagaimana orang lokal harus menjual hasilnya secara sangat murah kepada para begundalnya, Ya. para junjungannya ini. Nah, saya lompat Bang Marwan sudah. Masih ada nih, Oke, sedikit oke. lagi. Oke. Jadi kalau kembali ke isu yang diungkap oleh Rocky ya, Rocky juga mempermasalahkan IKN. Ya, kalau kita lihat IKN, itu salah satu poin yang ditandatangani oleh Ya. Jokowi tanggal 28 Juli yang lalu. Ya. Nah, IKN ini sebetulnya sejak awal juga itu sudah melanggar konstitusi pembentukannya. Ya. Maka kalau digabungkan dengan kepentingan Cina dan kunjungan Jokowi ke sana, ini kita bisa melihat sebetulnya tujuannya itu justru bicara tentang apa kepentingan Cina yang harus dijalankan oleh Jokowi ya sejak dari 2014 sampai sekarang. Nah, sebelum lengser, ini lapor dulu ke sana ini, ya, untuk mempersiapkan, untuk menjamin bahwa keinginan Cina itu bisa terlaksana. Nah, Mengkonfirmasi. saya sedikit mengungkap ya tentang bahwa sejak 2014, kemudian 15, 16, 17 itu selalu Jokowi itu datang ke Cina. Hanya karena COVID saja ya, itu jadi tidak ada kunjungan ke sana. Tapi Yang dipublis. Ya. Yang dipublis kita tahu. sampai 2022 itu pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping itu sudah 10 kali. Masya Allah. Nah, yang terakhir itu adalah 27-28 Juli yang lalu, itu yang ke-11. Nah, kalau kita perhatikan apa kesepakatan yang diambil Iya. antara dua pemimpin ini selalu setelah itu ada sesuatu yang merusak kita. Misalnya 2015, kesepakatan membangun kereta cepat Ya. Jakarta-Bandung yang tadinya itu sebenarnya dikaji oleh JICA dari Jepang, Ya. tapi berubah. Nah, kemudian yang kedua kita bicara tentang pembangunan smelter. Ya. Nah, ternyata memang ini benar-benar dikasih kesempatan oleh Jokowi Karpet dengan merah. alasan investasi masuk, tapi nanti dikasih bea masuk 0%, tax holiday, 30 TKA Cina, semuanya itu dari sana. Nah, kita dapat apa gitu? Nah, artinya saya hanya ingin mengatakan bahwa Jokowi ke Cina ini sebetulnya bukan untuk kepentingan Indonesia, ya, tapi untuk kepentingan Cina. Dan terakhir kunjungan itu saya menduga ya, sangat yakin, ini keyakinan saya, mohon maaf, silakan yang lain tidak setuju, tapi saya sangat yakin tujuannya itu untuk melanjutkan dan menjamin ya, sekaligus juga mengharapkan dukungan supaya nanti kalau dia sudah lengser itu apa yang menjadi kepentingan Cina untuk menguasai kita, ya terutama nanti IKN itu bisa terjamin. Inilah yang saya kira perlu kita Oke. ingatkan kepada. Sana kita tangkap ya. Jadi Ya. Pak Narko, Pak Jenderal Narko ya. Salah satu sebab kenapa Rocky Gerung mengatakan dia itu kepala negara, presiden bajingan, tolol dan pengecut, itu karena menurut Rocky Gerung sebagai kepala negara dia telah menjual negara. Dalam konteks yang antara dipaparkan oleh Bang Marwan tadi. Pak Narko sebagai orang yang
pernah bertumpah darah. Pak Harto dulu. Pak Harto dulu aja, lebih senior. Mohon maaf. Ya, sebagai seorang purnawirawan yang seorang semua itu mulia. Karena gerakan siapa kehidupan negara. Bagaimana Pak Harto lihat seperti ini? Jadi kata Rocky, dia memang bajingan karena kepala negara menjual negara. Kalau Terima kasih Pak Edi. Mungkin tinjauan saya akan melihat dari hulunya. Oke. Dari hulunya pemerintahan. Dan dari hulunya itu tidak lepas daripada kebijaksanaan daripada Presiden selaku kepala negara. Ya, saya katakan kita salah. 10 tahun kita sudah hampir 10 tahun ini kita ikuti pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang nggak jelas pendidikannya, nggak jelas pendidikan. Ijazah palsu. Buktikan lagi. Kalau orang Jawa bilang kolo-kolo dia pakai Dr. Andes. Kolo-kolo kadang-kadang. Iya. Tapi begitu jadi presiden, wah Insinyur Soekarno megah pakai insinyur. Ya kan? Ini yang saya lihat. Kemudian juga beberapa yang saya lihat itu cara berpakaian ya. Pakai sendal, jepit, pakai diterima penghormatan dengan kebesaran seorang presiden pakai begitu. Saya itu aneh bagi saya itu. Iya. Boleh dia nggak mau menghormati diri dia, tapi dia harus menghormati presiden. Itu dulu. Ya. Pakaian yang bagus, pakai lengkap. Setelah Ukraina, dia lihat Zelensky pakai kaos begitu, pulang dia pakai kaos-kaos begitu juga. Jadi kalau menurut saya ini tidak baik untuk pendidikan kita, pendidikan kepada rakyat kita ini. Nah, mari dengan adanya seperti itu, saya ingin mengajak, mari kita lihat sebetulnya, kita lihat dari hulunya. Kalau kita lihat dari hulunya, sesungguhnya dalam pemerintah ini kita harus pertimbangkan Ipolek Sosbud Mil Ak Hanka. Itu belum tepat. Kita melihat di ideologi. Saya juga kenapa kok dibiarkan saja perkembangan mulai Pancasila jadi Trisila, dari Trisila menjadi Ekasila. Saya melihat ujung-ujungnya bukan karena Ekasilanya gotong royong itu, tapi lebih cenderung pada Ekasila nanti partainya satu. Oh. Kalau itu partainya satu, Partai tunggal ya. kalau partainya bagus itu. Kalau komunis, mau jadi apa kita? Iya. Dan kecenderungan ini saya rasakan. Maaf, terserah mau dinilai apa saya. Itu dari ideologi. Dari segi politik. Dari politik ini saya juga nggak tahu. Kalau kita bicara masalah Undang-Undang Dasar 45, masalah Pancasila, saya kira kalau bagi saya itu politik dengan cara partai ini salah kalau menurut saya. Karena kalau saya baca dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu nggak ada kok yang mengarah ke partai kita, partai-partai itu memberi kuasa. Saya mau tanya sekarang, partai mana yang punya legal standing dari rakyat? Dari rakyat. Mereka kan legal standingnya karena mereka kaya. Mereka kaya, punya uang, pesertanya juga daya tariknya uang, akhirnya dia membentuk partai. Partai itu akhirnya berubah menjadi oligarki politik. Nah, kalau oligarki politik dengan oligarki ekonomi bersatu, ya ini sekarang hancurnya kita gitu. Hancurnya kita. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi ekonomi, lebih amburadul. Karena apa saya katakan? Presiden bikin utang sak maunya. Kenapa? Karena MPR kita ini dilayukan, dibanjikan sebanci-banci. Harusnya nggak bisa dia. Jadi presiden dilantik, saya pindahkan ibu kota. Bunyi dong aturannya. Bagi saya, kemelinti orangnya. Kemelinti. Kalau ini nggak saudara.
Jadi sok gitu loh. Emang negara ini punya, kalau orang Betawi bilang, emang negara ini punya loh. Tapi kalau MPR tidak dibancikan, itu Iya, keluar iya. dari dulu persetujuan MPR. Iya. Semua wakil rakyat ada di situ baru, kalau memang mau dipindah, baru dia akan katakan kamu presiden. Karena Oke. presiden jadi mandataris. Kamu laksanakan. Ini enggak. Iya. Akhirnya Kemlinti itu merembet sampai ke bawah-bawah. Oke. Ada yang ngumpulkan lurah sampai 2.500. Duitnya Solo kayaknya. Duitnya siapa? Kalau yang kira-kira Tiba-tiba gitu. LBP juga mengumpulkan duitnya siapa? Ini kan Kemlinti yang kebangetan. Oke. Jadi rasa nasionalisnya itu tidak ada. Oke. Terus kita bicara di bawah, turun ke ekonomi, di politik. Ekonomi, orang berutang seenaknya. Kenapa saya katakan seenaknya? Utang kita ini bukan main besar. Iya. Bahkan kemarin saya lihat anggaran dasar untuk kesehatan itu lebih kecil daripada kalau kita membayar bunga utang 1 tahun. Betul. Mana artinya? Nggak benar ini sudah, negara Iya. ini sudah nggak benar. Utang seenaknya. Kemudian tadi namanya dari Pak Marwan mengatakan itu nikel 5, juta ton, bahkan ada informasi 20 juta ton 23 juta. diselundupkan. Kalau bagi saya itu bukan penyelundupan. Tapi Kalau penyelundupan itu 100-200 kilo itu penyelundupan. Kalau 5,3 juta ton, 20 juta ton itu bukan penyelundupan. Itu pasti ada izin daripada pejabat. Jadi yang melakukan itu kalau menurut saya itu pejabat. oke. Itu pejabat. Nah ini bagi segi ekonomi kita. Sekarang kita segi budaya. Ya Allah. Ini budaya malu sudah tidak ada. Presiden ini sudah tidak ada budaya malu. Namanya nepotisme. Anaknya diangkat ini diangkat ini. Itu sudah nggak ada malu. Kalau orang yang tidak punya malu, itu apa yang orang sebut itu? Padahal dalam Islam al-haya'u minal iman. Lah ya. Malu itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Jadi kalau sudah tidak malu, ini bagian daripada orang yang tidak beradab. Iya. Oke, Pak Harto, mohon maaf. Ya. Sudah ditangkap pesannya. Saya ingin ke sebelah Ya. jenderal yang anteng ini. Ya. Pak Narto, itu salah satu yang membuat yang ditandatangani waktu kunjungan ke Chengdu, Cina 28 Juli kemarin adalah menyerahkan detail desain istana dan IKN kepada Cina. Padahal kalau istana itu kan kalau sampai diserahkan detailnya kepada asing itu kan sama saja, kalau saya awam ya, secara kedaulatan keamanan kan rawan sekali. Sama aja bilang bahwa monggo saya diamat-amati, monggo saya diintip, monggo saya disadap, kan begitu. Pripun Pak Jenderal? Makasih Pak Edi Pripun? menanggapi hal itu. Kalau menurut saya itu satu pekerjaan konyol atau bunuh diri. Ah, Lah kalau rumah kita atau tempat kita dan seluruh keluarga kita dibangun oleh pihak-pihak yang suatu saat bisa saya tidak senang kepada kita. oh iya. Ya, suatu saat bisa saya tidak senang kepada kita. Itu kan sama dengan sudah membuka semua kelemahan-kelemahan kita. Iya. Kemudian yang kedua itu menjual kehormatan dan harga diri bangsa. Banyak putra-putra daerah yang punya kemampuan yang diakui oleh dunia internasional. Kita selalu lihat di media-media itu bahwa putra-putra bangsa Indonesia itu mendapatkan award atas reputasi kemampuannya. Ini ngapain kita? Menyerahkan membangun negeri kita sepenuhnya kepada asing. Yang lebih menyedihkan lagi membangun kepada hutang. Itu kan menyulitkan kalau nggak dikatakan menyengsarakan anak cucu kita ke depan gitu. Itulah tanggapan saya, dan pembangunan IKN di Kalimantan Utara itu menurut saya dari sisi pertahanan itu banyak sekali kerawanan. Bertetangga langsung dengan daratan negara asing dalam hal ini Malaysia. Kemudian sangat dekat dengan
yang sekarang sedang menjadi konflik internasional Laut Cina Selatan, Natuna segala macam. Sebenarnya Jakarta ini di samping sejarah, secara strategis juga sudah tepat, tinggal kita tata gitu. Jadi itu ada pekerjaan konyol kalau nggak bilang ya setuju dengan kata Rocky Gerung, tolol gitu. Dan menjual kehormatan. Yang Menteri Pertahanan, Mas, masa nggak baca soal seperti ini? Ya nggak tahu saya tuh, bingung saya, nggak kasih komentar saya. Mungkin Dia sudah terkesima sama presiden kita itu, kerjanya memuji dan ya dia mengatakan, Menteri Pertahanan mengatakan Jokowi sebagai presiden sudah on the track, nggak tahu track mana yang diikutin. Iya kan gitu. mungkin itu Pak Edi. Sebelum ke Pak Marwan lagi. Saya sedikit saya tahu. Nah, kemudian sedikit ya, Iya, Pak. iya. Saya mau lanjutkan di luar itu tadi, Pak. Monggo. Pak Edi. Tadi kan dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi hukum sudah disampaikan oleh teman-teman, dari mulai Pak Antoni, Pak Marwan, juga senior saya Pak Harto. Saya melihatnya pemerintah ini diisi oleh orang-orang yang tidak jelas. Kemampuan tadi sudah dikatakan oleh Pak Harto. Dia itu lulusan mana sih? Ya. Kemudian lulusan maksudnya fakultas mana sih? Karena pernah pakai gelar Dr. Andes, terakhir ini sekarang menggunakan gelar akademis institut. Terus ada yang menanyakan di mana dia dapatkan itu ijazah, tidak dijawab, malah yang menanyakan masuk penjara, gitu. Bang Menteri. Untung nggak mati. Nah, orang-orang seperti itu jadi pemimpin, kita bisa bayangkan. Saya masih ingat dengan janji-janjinya Jokowi sebelum jadi presiden. Janji itu mungkin 66. nggak tahu berapa puluh itu, tapi 90% pun nggak ada yang terselesaikan gitu. Kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan begitu banyak. Menterinya juga begitu. Saya ingat Mahfud MD sebelum jadi menteri mengatakan, seorang pemimpin kalau sudah nggak punya legitimasi di mata rakyat, turun nggak usah disuruh. Sekarang rakyat minta dia turun, ditemui pun tidak. Ya, ditemui pun tidak. Padahal yang bersangkutan Jokowi ini mengatakan, saya rindu di demo. Tapi setiap ada demo tidak pernah ditemuin untuk berdiskusi. Apa sih aspirasi yang disampaikan oleh rakyat? Nggak pernah. Jadi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dalam dunia yang begitu modern, begitu murah untuk mendapatkan informasi, janganlah lagi berkata bohong. Janganlah menipu rakyat. Rakyat tahu. Semua itu dampaknya menimbulkan ketidakpercayaan, kalau kadang-kadang muak pada pemerintah ini. Karena sudah tidak ada kepercayaan. Menterinya ada yang sombongnya kayak nggak bisa mati. Sombongnya kayak nggak bisa mati. Jangan tentang gua kan. Saya ini tentara, saya nggak tahu tentara yang mana itu kan. Padahal kita tahu dia. Padahal kita tahu siapa dia. Dan dia itu hidup digaji untuk makan dia dan keluarganya dari rakyat. Rakyat tanya, dia marahin. Ada menteri yang memuji-muji. Ya, mungkin itu kalimat lain dari menjilat. Dan jangan kira rakyat tidak tahu itu gitu. Dampaknya rakyat sudah tidak percaya kepada rejim ini. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majulkan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung, itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Akibat apa? Ketertutupan komunikasi. Presiden diajak di demo, diajak diskusi, nggak datang. Menteri ngancam kalau ini. Padahal yang milih dan membiayai hidup pengelola negara ini adalah rakyat. Katanya pemegang kekuasaan atau pemegang kedaulatan negara ini rakyat. Tapi rakyat nggak pernah digubris. Apalagi kalau melihat masalah keadilan yang disampaikan tadi oleh
senior saya, Legend Soeharto. Dari sisi hukum, politik, ekonomi. Kalau dijelaskan dalam forum ini, 1 hari nggak selesai. Ketidakadilan itu. Dan kasat mata. Dulu saya pernah mengatakan, mungkin pemerintah itu nganggap ini rakyat ini buta, tuli, dan tolol. Enggak. Rakyat cukup pinter dan rakyat matanya cukup terang melihat itu. Jadi kalau ada gejolak-gejolak ini, saya hanya berharap temui, ajak diskusi, dan akui kalau salah. Kalau enggak, akan menjadi-jadi. Akan menjadi-jadi kondisi begini. Dan banyak lagi hal-hal lain yang saya lihat memang membuat rakyat tidak percaya, membuat rakyat muak dengan kondisi yang dihadapin. Semua ini karena kesayangannya kepada negara, kesayangan kepada bangsa, sayang kepada keturunannya, anak cucunya yang khawatir karena negara ini sudah istilahnya Pak Edi nggak tahu tergadai atau terjual kepada asing. Itu yang ditakutkan, bukan karena kita punya maksud mau menghancurkan negara ini, tidak. Radikal itu muncul karena ketersumbatan komunikasi. Cuman tuduhannya radikal. Menurut saya akibat ketersumbatan komunikasi antara rakyat dengan orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola negaranya. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Lembaga ini tiga-tiga sudah koruptif. Banyak buktinya. Itulah yang bisa saya sampaikan Pak Edi tambahan. Terima kasih. Om Lin, silakan. Sebelum Pak Marwan lagi, ini berkaitan dengan tanggal 10 ya. Kan kita tahu bahwa Presiden sebagai kepala negara mestinya kan memberikan keamanan, memberikan rasa aman pada rakyat. Tapi kan sekarang sudah tidak ada kepercayaan itu lagi. Nah maka timbullah banyak gerakan-gerakan yang terdekat ini adalah 10 Agustus besok. Dan itu tentu bukan sekedar buruh ternyata. Banyak sekali elemen rakyat yang komponen lain juga mempunyai tujuan yang sama. Nah, apa harapan atau bagaimana cara mengantisipasi supaya rapih terhadap menunjukkan perlawanan ini, Pak Harto mungkin sedikit terhadap gerakan tanggal 10 besok dan Pak Narwan. Pak Harto. Kalau boleh saya katakan, mungkin saya akan berkaca dari pengalaman saya tahun 98. Ya. Pengalaman 98. Pengalaman 98 itu adalah satunya tujuan antara para mahasiswa, para buruh, rakyat dengan TNI. Tapi sekarang kita melihat TNI itu dilumpuhkan. Saya katakan dilumpuhkan. Contohnya kalau ini, Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 itu aja sudah ketimpangan, itu aja sudah membuat ABRI seolah-olah di bawah polisi. Apa? Kalau saya tandai satu saja, di situ ada pasal yang mengatakan Polri di bawah langsung kepada Presiden. TNI, Kemenhan. Kalau kita lihat ada rapat kabinet misalnya, Polri boleh ikut rapat kan? Dia dua presiden. Panglima TNI enggak. Enggak usah ikut. Menhan kamu udah ikut. Kan begitu ceritanya. Iya. Ini salah satu gelombokan. Kemudian ada lagi timbul yang saya jadi tanda tanya itu adalah democratic policing. Loh, ini kemana arahnya? Iya. Artinya apa? Polisi sudah mulai diseret ke bidang politik. Dan kecurigaan saya, kecurigaan saya, terus apa? Mendagri jadi dari polisi. Ya, apa enggak itu pelemahan? Padahal orang tahu kalau yang namanya dulu Bintel itu diberikan oleh Angkatan Darat, dibantu dengan angkatan lain. Itu karena satu hal. Kalau di dunia ini, kalau di Indonesia ini nanti terjadi pertempuran, tidak ada yang bisa dimenangkan oleh ABRI. Semua pertempuran, kecuali satu, perang rakyat semesta. Itu tugas pembinaan teritorial itu sekarang. Itu dilumpuhkan. Ini sudah tidak benar. Ini sudah benar. Jangan bercuriga sekarang. Orang bercuriga, enggak, di fungsi sekarang
kita sudah hapuskan kita. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih baik, difungsi atau multifungsi daripada polisi? Iya kan? Kacauan ini sekarang paling mendasar, semua bidang kacau. Karena apa? Karena multifungsi daripada polisi. Itu. Sekarang Jadi, kalau mungkin saya tambahkan gini. Nah. Kalau boleh saya bercuriga, sekarang ada kan pesawat Kepolisian Republik Indonesia. Iya, iya. Kan bagus itu. Di benak saya itu bukan untuk angkut pasukan itu. Itu untuk escape. Escape, siapa yang escape? Yang escape orang ini merasa kalau nanti salah dia harus lari ke luar negeri pakai apa? Maaf itu saya bilang ya saya boleh aja suzon kan nggak dilarang di Republik ini suzon. Ngeri sekali. Iya. Jadi masih saya sambung sedikit, sebaiknya sikap TNI terhadap seperti ini untuk mengayomi atau adil di tengah-tengah rakyat itu apa yang harus dilakukan mestinya? Ya dari negara yang ada. Dibuat positioningnya dengan betul. Dengan betul positioning. Kalau negara jelas melakukan fungsi baik Polri atau TNI itu untuk menjaga negara dan dikatakan tegak lurus dengan negara seperti gimana? Iya. Ya yang memegang negara ini harus sadar. Itu salah. Kalau itu salah perbaiki. Supaya apa? Fungsi itu betul-betul sesuai dengan porsinya ada. Ya, tadi saya katakan ada pertempuran sekarang dalam abad yang sangat modern ini. Nggak ada yang kita bisa menangkan kecuali perang rakyat semesta. Kalau menurut Itu saya fungsi teritorial itu. TNI harus berani berkata jujur, Ya. berpegang teguh pada konstitusi. Jadi kalau pemerintah ini keliru, ya ingatkan sesuai prosedur. Jadi besok tumpah ruah ya di lapangan. Ya insya Allah, saya berharap. Apa TNI kemudian dia mengamati atau juga tidak berani bergerak karena tidak ada perintah dari negara? Itu saya tidak tahu. Itu institusi TNI lah bisa jawab. Iya. Ya Panglima TNI sekarang lah bisa jawab. Baik, kepada Pak Marwan. Ini tadi kan kita bicara tentang buruh ya, tentang Omnibus Law yang ternyata tadi diungkap Pak Marwan dan Pak Angga ini di dalam undang-undang ini bukan hanya persoalan masalah apa itu tenaga kerja saja, tetapi masalah investasi dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa ya, apa itu mengkhawatirkan sehingga mereka buruh seolah berani melawan sendiri ya tanpa dibela para aktivis dan orang-orang pintar. Ini kan kasihan, padahal itu masalah-masalah sangat besar. Nah, kecuali itu saya kepengen mungkin Pak Marwan sedikit memaparkan tentang petisi 100 itu, poin-poin dari yang dikhawatirkan juga bagaimana apa itu Omnibus Law itu. Jangan Pak Marwan. Ya, jadi petisi 100 itu tuntutannya dua. Pertama, minta lembaga terkait mulai dari DPR, kemudian DPR ke MK, MK ke MPR, itu memakzulkan, ya, memproses pelengseran Jokowi. Yang kedua, kita menghimbau, meminta kepada seluruh rakyat untuk ikut dalam barisan ini menuntut supaya pemakzulan itu benar-benar bisa terlaksana. Ini dua poin penting. Nah, tapi kita juga bilang supaya ini dimakzulkan bukan tanpa dasar. Ya, sudah sangat banyak pelanggaran pasal-pasal dalam konstitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi lah. Di semua bidang kehidupan. Hampir semua bidang. Tadi Ciptaker. Sebetulnya kan itu oleh MK ditolak. Ya kan? Ya. Tapi diakali dengan menerbitkan Perpu. Ini kan sudah pelanggaran jelas. Penetapan Undang-Undang APBN itu juga sama dengan Perpres. Ya. Lalu Minerba merampok aset mineral dan batubara negara itu nilainya bisa sampai antara 5 sampai 20.000 triliun. 5.000 sampai 20.000 triliun. Ya. Masya Allah. Itu hanya dari batubara saja gitu. Itu lewat apa? Perubahan Undang-Undang Minerba. Masya Allah. Kemudian kalau kita bicara sektor kesehatan misalnya, ini meliberalisasi sektor kesehatan Dan kedaulatan negara, genom dan itu. iya, dan ini kan sebetulnya poin yang juga disampaikan oleh Rocky, ya, bahwa negara itu harus melindungi, mengamankan kesehatan rakyatnya. Tapi yang dilakukan adalah ini dibuat liberal, silakan nanti siapapun yang ingin berbisnis
Maka kunjungan kemarin ke Cina itu juga kan ada poin bagaimana nanti Cina itu bukan cuma kerjasama membangun farmasi, mungkin juga tidak ada di sini, mungkin juga kita langsung impor ya, hasil-hasil apa produk Cina sekarang juga sudah banyak. Ditambah lagi nanti dokter-dokternya dan sebagainya. Nah, bicara IKN juga sama. IKN ini kan sebetulnya modus pembuatannya sama dengan modus pembuatan undang-undang Ciptaker. Dan itu dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Tapi IKN ini lolos. Kenapa? Karena ada kejahatan. Oleh siapa? Oleh MK dan DPR. Sehingga itu disahkan. Nah, sekarang sudah disahkan. Lalu ngundang Cina untuk ikut mendesain. Ini kan sama, lebih parah lagi nih. Harusnya kan kalau bicara undang-undang IKN itu sendiri, kalau ada perubahan itu dibahas dengan DPR. Kalau nanti ada kerjasama dengan Cina, ini bisa otomatis malah Cina lah yang akan menentukan bagaimana itu nanti pembangunan IKN itu. Jadi karena itu saya kembali mengulang pernyataan di awal ya. Jokowi ini kalau saya lihat mulai dari 2014 sampai sekarang bukan bekerja untuk rakyat Indonesia. Ya, saya khawatir beliau ini bekerja untuk kepentingan Cina. Jadi nggak keliru kalau Rocky bilang dia menjual negara ya? Ya, saya kira seperti itulah ya. Ini kan penilaian boleh ya. Dan fakta di lapangan menunjukkan seperti itu. Kasat mata banget. Iya, nah seperti tadi saya bilang nikel itu kan habis kunjungan 2015-16 terjadilah investasi pembangunan smelter yang 90% itu adalah dari Cina. Jadi jangankan kita bicara teknologi dan juga investasinya, TKA-nya sendiri pun mayoritas itu adalah dari Cina dan bayar gajinya di Cina misalnya. Ya, dengan 3 kali lipat harga gaji lokal. Nah, seperti itulah situasinya. Nah, karena itu kembali tadi pertanyaan awal, petisi itu ini penting untuk kita mengajak rakyat ya, karena memang DPR sama Jokowinya sendiri sudah tidak bisa diingatkan. Ya, dengan petisi itu kita berharap rakyat paham apa masalah. Negara ini sudah dalam kondisi darurat, sudah akan digadaikan dan nanti akan dikuasai oleh Cina dan komunis. Kita tidak mau itu terjadi. Kita tidak mau nanti anak cucu kita itu menjadi orang-orang yang bekerja untuk kepentingan Cina dan komunis itu gitu. Maka mari kita lawan. Oke, Ya, saya kira begitu. Ya, saya ingin ke Jenderal Saya minta izin dulu. Harto ya. Oh, ada acara. Oke, Mohon maaf. terima kasih Pak Marwan. Kita juga mau jalan. Iya, bentar. Iya. Ya. Pak Harto, ini kan bola-balik kita ngomong perlawanan ya, termasuk people power, ada petisi 100 segala macam, nanti tanggal 10 Agustus segala macam. Nah, belajar dari pengalaman 98, saudara sekalian, Letnan Jenderal Soeharto ini dulu Komandan Korps Marinir, yang tahun 98 jasanya luar biasa besar lah, sama mahasiswa demonstran relatif lebih friendly gitu kan ya, perintah Pak Harto begitu tadi. Nah, saya mau tanya 2 hal. Pertama, apa kunci sukses gerakan 98 waktu itu? Yang pertama. Yang kedua, mungkin nggak sukses 98 diulang hari-hari ini? Monggo, silakan. Kalau boleh saya katakan sukses tahun 98 itu adalah bagaimana komunikasi kita yang berjalan dengan kaum milenial pada waktu itu. Kita itu siapa? Kita, jadi Militer. kita militer dengan para milenial kita, adik-adik kita, anak-anak kita di mahasiswa. Ada komunikasi? Sangat ada. Oh. Sebagai contoh saya katakan, kalau lagi bergerak pada waktu itu, UI itu kalau jaket kuning dari Fakultas Kedokteran berangkat dipimpin oleh sama Pak Haryadi Darmawan. Oh, rektornya ya? Mas Harto, aku gerak lagi kan? Lagi Pak. Oh, Masya Allah. Ini yang sekarang saya tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Karena TNI ini dilemahkan, lebih lemah daripada polisi. Yang itu saya katakan lebih lemah. Iya, iya. Nah, kalau menurut saya kita harus hidupkan. Nah, sekarang orang yang menghidupkan, orang yang masih berjiwa seperti itu. Contohnya Mayor Jenderal Kunto Arif. Oh iya, Pangdam Siliwangi. Iya, itu dikebiri
ditaruh sana. Kenapa? Karena memang pemerintah tidak ingin seperti itu. Oh. Siapa pemerintah nggak usah ngomong lagi siapa. Oke. Iya, siapa? Itu satu Iya. kuncinya kita. Hmm. Terus kedua tadi berapa? Mungkin nggak kalau itu kan salah satu Sekarang, kunci iya, suksesnya. sekarang ya. Iya. Mungkin nggak sekarang kita ulang lagi sukses itu. Sangat Apa mungkin. saja yang dilakukan? Sangat mungkin. Kalau menurut saya 10 November itu mari 10 kita Agustus, 10 Agustus. 10 Agustus. Mari kita satukan lagi itu. Anak-anak kita, mahasiswa kita, rakyat kita, kaum buruh kita satukan kembali. Dan satu hal, TNI jangan ragu-ragu. Ayo turun. Karena kalau kamu ragu, kamu jauh dari rakyat, tugasmu nggak benar. Nah itu ya. Jadi mungkin, kenapa saya katakan itu? Pada waktu tahun 98, itu situasi tidak separah seperti ini. Ya kan? Rakyat kita mau cari beras dimanapun ada, mau cari makan dimanapun ada, sama dari Sabang sampai Merauke harganya sama. Kurang lebih sama. Di sini sekarang mau cari, Bro. Mari coba ke apa? Ke daerah. Makan ubi. Ini satu saya bilang. Jadi sangat mungkin, keadaan ini sangat mungkin. Dan harus digelorakan semua. Jadi tanggal 10 saya benar kalau bisa turunnya rakyat bersama dengan turunnya api. Nggak usah lama-lama, 3 hari aja lumpuh. Ya. Walaupun kita pakai tongkat. Walaupun kita pakai tongkat, iya kan? Itu aja. Oke, Mas Narko, Pak Harto ini optimis banget ya. Saya ingin kasih ilustrasi kondisi yang saya tahu ya tentang tentara aktif. Ada teman kita yang anaknya catar, dicoret. Sudah masuk 20 besar. Tahun ini dicoret di Komando 20 besar hanya karena ibunya ketahuan orasi-orasi. Suaminya TNI aktif, gitu loh. Dan setelah itu dia tahu bahwa banyak yang susulan-susulan yang nilainya, akademisnya, fisiknya segala macam di bawah sang anak. Nah si ibu ini otomatis anggota Persib kan? Ya. Dipanggil sama pimpinan suaminya. Ibu kenapa menjadi musuh negara? Kenapa? Jadi orang yang berbeda dengan kekuasaan, dengan Jokowi itu bahkan tentara aktif pun mengatakan itu musuh negara. Ribut, Mas Narko. Kalau cerita itu benar ya, Pak Benar Edi. Mas, benar Mas. Yang pertama, si komandan itu Iya. memang udah cuci otaknya oleh Rezim. rejim yang punya pandangan sempit seperti itu. Kalau ada orang beda pendapat, dibilang musuh negara. Ya mungkin saya ini juga sama Pak Harto dibilang musuh negara. Iya. Saya ini mencintai negara saya ini. Ah. Karena mencintai inilah kita bergerak seperti ini. Ah. Karena takut negeri ini terjual sama asing, terutama asing. Dan Iya. jangan sampai jadi negeri komunis. Iya. Karena nuansa kehidupan komunis di Indonesia itu sudah nyolok. Sudah nyolok. Kalau ditanya memang mana komunis itu? Nggak ada yang ngaku satupun. Iya. Jadi saya bilang itu adalah kebiadaban dari komandan yang bersangkutan. Tapi si suami pun sempat dilempar ke Papua loh, gara-gara istrinya aktif. Ya. Ya itu saya bilang. Ketidakadilan yang terjadi di negara ini kondisi sekarang. Dan kelemahan TNI saat ini. Dan dengan kondisi seperti itu, apa harapan Pak Harto tadi bisa bahwa ayo TNI kita bersama rakyat bla 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 gitu? Mungkin Insya Allah saya harus optimis. Saya berharap bisa. Iya. Tapi paling tidak apa yang telah disampaikan Pak Antoni, Pak Marwan tadi tentang materi-materi pelanggaran konstitusi itu, dan bahkan sudah mengatakan Pak Marwan Komisi 100 itu sudah mengendaki pemakzulan. Tapi menurut Pak Arto dan Pak Narto memang apa TNI melihatnya seperti itu ya? Artinya ya ini sudah memang harus dimakzulkan. Kalau bicara TNI yang nggak berani dong ngomong itu kan badan. Nah. Itu orang-orang yang ada dalam kelompok yang menulis petisi itu ya berpandangan seperti itu. Bener-bener banget yang dibilang oleh Pak Marwan tadi. Makanya kita membuat petisi itu. Ya. Dan memang di dalamnya situ kan perpaduan segala elemen masyarakat, termasuk purnawirawan TNI. Maksudnya TNI baik yang purnawirawan maupun aktif melihat seperti ini mestinya kan berpihak kepada keinginan dan keamanan rakyat ini. Harusnya. Faktanya banyak yang otaknya udah keracunan duit. Gitu. Oke, kita balik ke topik awal ya. Ini juga menjelang tutup saya kira ya. Jadi kalau Rocky Gerung, ini makin menarik Pak Jenderal ya, dua Pak Jenderal ini.
ternyata pasca bicara dia, berarti kan dia ya, bukan Jokowi ya, dia bajingan tolol dan pengecut itu, Rocky mendapat dari kekuasaan ya, mendapat banyak hambatan. Kemarin di UNER dibatalkan ya, lalu di mana dilarang segala macam, tapi terus menggelinding. Sekarang kita dengar dia ada di Klaten, pasti menggelinding lagi. Apakah ini bisa jadi bahan baku untuk menjelang 10 Agustus nih sebagai penutup? Boleh saya nilai kedua. Oke. Jadi pantas kalau dikatakan dia bajingan, belenggu dan Dan kalau dia waras, dibiarkan itu. Tapi sekarang diambil, yaitu bagian daripada bajingan, dunguan dan lain-lain itu. Iya. Saya tidak tahu. Biarkan orang waras itu menyebarkan kewarasannya. Biarkan. Dan saya mengharapkan dia menyebarkan kewarasannya itu di institusi ABRI, TNI. Kasih tahu adik-adik kita. Tahunan Rocky ya. Ini saudara. Jangan cuma karena disiplin, jangan cuma kita pakai sabta marga apa. Itu salah kalau kita juga mengikuti itu salah. Kita tidak sabta margai. Dengarkan itu dan lakukan itu. Do it. Jangan lagi tunggu. Ya, karena kita kan diajarkan dari dulu itu ya apa itu? Give example and be an example. Yes. Setuju. Beri contoh dan jadikan dirimu contoh. Iya. Jangan takut lagi. Mantap. Mas Pak Narko kasih closing statement, monggo. Pernyataan penutupnya apa? Monggo silakan. Saya berharap pemerintah dengan seluruh jajaran dan aparatnya membuka komunikasi dengan rakyat, dengarkan aspirasi rakyat. Ikutin maunya rakyat karena Anda diangkat dan digaji oleh rakyat. Yes. Kalau kemudian rakyat marah karena Anda tidak mendengarkan suara rakyat, wajar saja. Karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Anda itu sebetulnya hanya pelayan rakyat. Terima kasih. Oke, Mas Om Lim, silakan ditutup. Ya, saya kira kita dengan mengucap bismillah ya, apa yang diniatkan rakyat, para buruh dan semua lapisan masyarakat dan tokoh untuk berharap tanggal 10 itu memang permintaan dari buruh itu dalam hal ini adalah pembatalan Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Tetapi mereka sendiri tidak yakin, sehingga apabila tidak disetujui, mereka mengatakan kita tidak boleh balik kanan. Artinya kalau tidak bisa memenuhi berarti harus dilengserkan. Saya kira itu akan memenuhi dari apa itu keseluruhan dari permintaan itu. Jadi itu Bung Edi. Sip. Jadi pesannya dari para senior kita ini bahwa TNI please banget ya, kembalilah jati diri sebagai tentara rakyat, Iya. Boleh saya nambah? Oke, monggo. Ya. Persoalan di sekarang ini di publik ini adalah persoalan bersatunya oligarki politik sama oligarki ekonomi. Oke. Saya hanya ingin menyampaikan kepada oligarki ekonomi. Oke. Anda makan di hari air daripada makanan bumi Indonesia. Anda minum air Indonesia. Anda kaya dari Indonesia. Tapi kalian tidak usahlah berpaling atau berkiblat lagi ke tanah leluhur. Kuno itu. Kuno. Inilah kampungan itu. Kampungan. Kuno atau nggak tahu diri, Pak? Iya. Kuno atau nggak tahu diri? Kembali ke sini. Iya. Saya ambil contoh, saya bilang. Mentor saya Pak Kwik Yandi mengajarkan saya nasionalis seperti itu. Oh iya. Saya mendapatkan itu tadi dari Antoni mentor Budianto. junior saya, Iya. Pak Antoni Budianto, mengajarkan saya seperti itu. Pak Yusuf Karisma almarhum mengajarkan seperti itu. Jadi kalau masih sekarang berpikir dia harus menoleh ke daratan Tiongkok itu kuno, Kampungan. Ayo balik, mari kita bangun sama-sama ini. Indonesia ya? Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Om Lim cukup? Ya, cukup. Oke. Oke, saudara sekalian, demikian obrolan kami satu persatu dari Muruduli ya, melarikan diri lebih awal. Profesor Antoni ada pro yang lain dan Bang Marwan, tapi kita masih bersamai dengan dua jenderal kita sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ingin Indonesia yang lebih baik ke depan untuk anak cucu kita ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas. Bagus. Tinggal